Akhirnya sampai juga, alhamdulillah. Halo netizen, dimanapun Anda berada, sekarang saya udah di tempat yang sejuk banget, seger bener pokoknya. Di sini di daerah Desa Pangauban, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Di sebelah kiri saya udah banyak banget pepohonan, udara yang terasa sangat sejuk. Di belakang juga ada pegunungan dan bukit-bukit yang membuat suasana di sini makin asri lagi. Mau tahu? Ikutin kita terus ya. Keren banget nih, ada replika kapal di tengah-tengah desa. Keren banget, keren. Nah netizen, sekarang saya sudah berada di museum di daerah wilayah Bandung. Paris Van Javanya Indonesia ini memiliki banyak sekali tempat-tempat menarik yang wajib kita kunjungi. Salah satunya adalah Museum Galeri Bahari atau biasa dikenal sebagai Mugaba. Museum ini memiliki kaya akan informasi kebaharian dan juga kesundaan. Mau tahu apa isinya? Yuk ikuti saya terus. Nah, netizen di sini juga menerapkan protokol kesehatan, di mana salah satunya adalah kita harus menggunakan masker. Jadi saya sebagai pengunjung mengikuti aturan untuk menjaga kesehatan diri saya sendiri. Wilujeng Sungking di Museum Galeri Bahari Bandaraja. Silakan dicatat dulu. Dicatat ya? Harga tiketnya berapa ya Mbak? Di sini harga tiket museumnya gratis untuk umum. Betulan gratis? Iya, betul gratis. Wah luar biasa sekali ya Mbak ya. Terima kasih Mbak atas informasinya. Di Museum Galeri Bahari ini kita sudah lihat keunikannya, di mana kita bisa melihat aksara Sunda di bagian pintu masuknya. Selamat pagi Bu, selamat pagi adiknya. Lagi berkunjung ke Museum Galeri Bahari ya? Iya, betul. Kenapa sih Bu tertarik buat ngajak anaknya kunjungi Museum Galeri Bahari? Iya, supaya dia menunjukkan rasa kecintaannya karena bisa juga menambah wawasan dia tentang kebaharian dan juga sekaligus Sundaan. Sundaan ya? Adiknya suka nggak di Museum Galeri Bahari nih? Suka lihat apa aja? Kapal laut, terus macam-macam kapal ya? Oh, kenapa sih? Kenapa sih ada mau jadi cita-cita jadi apa sih? Jadi angkatan laut. Jadi angkatan. Wih, kenal ya pasti kan kenal ya. Terus kemana aja tuh Pak Ade tuh? Keliling dunia naik kapal. Naik kapal. Jadi dia juga mau naik kapal. Luar biasa sekali ya Bu, cita-citanya yang masih kecil padahal dia udah bercita-cita sebesar itu. Semoga kakak doain cita-citanya terkabul, besok udah gede jadi kaya Bapak Ade ya. Tos dulu. Terima kasih, bisa lanjut lagi nanti lihat-lihat museumnya biar betul lah nanti bisa diapresiasikan ya Bu ya. Iya, Terima kasih Bu, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Dadah. Ada dari Dipenal, JTMTV. Selamat pagi Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kami baru datang Bapak dari Jakarta ya. Kebetulan kami mau mendatangi replika kapal di tengah pedesaan ini. Menarik sekali. Jadi mau mengenal juga ada apa sih Pak di dalamnya gitu. Baik, terima kasih. Tentunya ini membahagia bagi saya dikunjungi JTMTV. Nah, mungkin sebelum ke dalam, ini ada miniatur yang saya letakkan di luar. Oh, ini replika miniatur. Ini miniaturnya dari museum ini. Sebelum dibangun dibuatkan semacam tema
bangunan. Dan memang setelah selesai dibangun ini tidak jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Iya, betul sekali. Walau mungkin ada bedanya di sini turunannya tidak nampak, tapi kalau kenyataannya ini lebih nampak lah turunannya. Itu Anita, miniatur ini apa yang ingin diketahui dari Jadi kegiatan apa sih ini? Pak yang mendasari miniatur ini terbangun gitu, terbentuk? Apa sih mendasari tujuannya untuk apa gitu? Ya, ini alhamdulillah bahwa saya mengakhiri pensiun 2018 bulan 1 Juni pensiun. Kemudian memang ada keinginan saya untuk membuat suatu museum ataupun juga tempat di mana saya menyimpan pernik-pernik apa yang saya peroleh selama saya dinas. Karena selama dinas saya kunjungan ke luar negeri, bertemu dengan teman-teman sahabat Kepala Angkatan Laut, kemudian juga pejabat-pejabat tinggi. Kita menerima cenderamata dan cukup banyak gitu kan. Akhirnya saya berpikir alangkah baiknya saya membuat suatu bangunan. Dulu belum terpikir apakah ini museum, apa itu galeri, atau juga mungkin sebagai tempat rumah saya gitu kan. Tapi akhirnya setelah saya matangkan di awal 2018, akhirnya kita buat miniatur seperti dengan teman, kemudian jadilah museum ini dengan harapan bahwa ada keinginan saya akan cerita dalam museum ini perjalanan hidup saya dari mulai saya masuk ke Angkatan Laut sampai dengan mengakhiri, terus apa yang kita bisa perlihatkan kepada mereka perjalanan karir saya, kemudian juga bagaimana penugasan saya selama di Angkatan Laut. Baik. Yang itu memberikan satu inspirasi kepada siapapun yang mengunjungi museum ini, bahwa dengan letak miniatur ataupun kapal ini, museum ini ada di kampung ya, di daerah pedalaman, diharapkan juga itu bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda di daerah itu, jangan sampai dia minder dan sebagainya, bahwa saya pun lah alhamdulillah hidup di daerah sini dari mulai kecil, tetapi kemudian cita-cita yang kuat, semangat yang kuat itu mengantarkan saya bisa meraih karir sampai puncak Angkatan Laut sebagai Kepala Angkatan Laut. Dan itu memang harapan saya keberadaan museum ini menjadi sarana inspirasi bagi para generasi muda, anak-anak. Yang berikutnya juga ada semacam sarana edukasi lain, bahwa museum ini tidak melulu dari pernik-pernik ataupun perjalanan hidup saya, tapi paling tidak ada narasi-narasi yang berkaitan dengan kemaritiman. Oleh sebab itu di sini kita mulai ada literasi tentang sejarah maritim masa lalu, kemudian juga ada deklarasi Juanda, deklarasi Junaken, kemudian juga mengenai UNCLOS 82, dan juga ada peralatan-peralatan navigasi yang tersimpan dalam museum ini. Yang berikutnya juga karena keberadaan kita tidak lepas dari sejarah bangsa, khususnya dari Pasundan. Dan juga di bagian belakang miniatur ini itu ada pernik-pernik sejarah Pasundan. Jadi sejarah Pasundan ada, termasuk juga hasil-hasil budaya dari yang udah umum dilihat, tapi juga menjadi bagian yang melengkapi museum ini. Baik, terima kasih Bapak, informasinya sudah sangat lengkap. Ya, Mungkin kita setelah ini bisa melihat ke dalam bagian-bagian yang menurut Bapak dapat dipelajari dan membuat inspirasi bagi para netizen dimanapun Anda berada. Mari kita masuki museum. Jadi nanti kita bisa lihat ya Pak ya, di dalam ada apa aja ya Pak. Ya, ini museum, ini lobinya. Mulai ada beberapa macam statement saya. Yang pertama, statement ini bagi saya kira orang awam sudah mengetahui filosofi air kehidupan. Jadi 75% bumi itu adalah lautan, 75% wilayah NKRI dari perairan, 75% tubuh manusia itu tidur di lautan. Dan sebenarnya 75% hidup saya sudah di Dharma Bakti kepada Angkatan Laut.
Artinya sebenarnya masa dinas saya 35 tahun, saya hampir 75% itu di laut, gitu kan. Jadi selama dalam penugasan saya. Yang berikutnya bahwa ini memang tadi yang pada tadi sudah ditanyakan ke saya. Ini untuk apa saya membangun ini? Jadi sebenarnya sarana belajar untuk generasi penerus. Walaupun saya tidak menyombongkan diri tentang apa yang saya pernah laksanakan, tetapi itu paling tidak bisa menjadi inspirasi bagi para generasi muda. Sini terlihat ya Pak, kalau Sunda-Sundanya itu melekat sekali, ada aksara Sunda saya lihat. Nah ini kan Mogaba Banduraja. Saya memang di dalam perpustakaan itu ada segmen untuk budaya, sejarah, kemudian juga buku-buku untuk level SD, SMP, SMK, Ibtidayah, Sanawiyah, Aliyah. Nah salah satu berkaitan dengan budaya, bahwa saya berkeinginan juga museum ini juga sangat kuat terkait dengan pemeliharaan budaya, khususnya berkaitan dengan literasi. Nah Mogaba Banduraja nih, tulisan ini huruf Sunda kuno, ini Kaganga. Ini kan itu Mogaba, ini M Mogaba, ini Banduraja, gitu kan. Itu. Kemudian juga ini kenang-kenangan terakhir Komodo. Ini Komodo yang di Padang. Oh di Padang Bu. Ya. Terus kemudian Menyambut. kalau untuk isinya museum, ada yang menarik buat saya selain apa yang merupakan perjalanan hidup saya di angkatan. Juga sebenarnya perahu ini. Kenapa menyimpan perahu dalam perahu? Gitu kan? Bahwa sebenarnya orang Indonesia itu sebenarnya jiwanya tuh ada karakter kemaritiman juga. Nah makanya saya simpan bahwa walaupun saya di dalam kapal yang modern Mogaba ini, tetapi dalamnya juga ada kapal kecilnya. Artinya jiwanya sendiri sudah ada melekat gitu ya, udah melekat. Nah berikutnya saya dulu minta teman saya untuk bangunkan kapal. Saya pikir ini dulu dibuat dengan pembuat kapal dari pandai. Ternyata enggak. Dari pegunungan. Jadi yang buat kapal ini, perahu ini, itu orang sekitar sini. Tapi spesifik sekali ya, saya lihat ya. Dia membuat kapal ini, perahu ini. Ternyata saya tanya, dulu dapat dari mana pengetahuan begini? Saya dapat pengetahuan ini turun temurun dari kakek neneknya, sehingga akhirnya saya minta mereka mendesain perahu ini, kemudian mereka buat di dalam kapal ini, dibuatnya langsung karena tidak mungkin memasukkan dalam bentuk jadi karena bangunan sudah jadi duluan. Tetapi yang saya takjub, katanya punya satu inspirasi ide dari siapa, kemudian bagaimana dia membuat kapal ini, layout dan hitungannya. Dia hanya menceritakan kepada saya bahwa saya turun temurun itu di daerah Jompong Cililir itu membuat perahu untuk kebutuhan di Citarum. Kalau zaman dulu memang untuk sampai keluar ke laut gitu kan, sebelum dibendung. Nah, sehingga mereka tetap istilahnya mewarisi DNA untuk membuat kapal. Artinya mereka itu sebenarnya masih punya DNA kemaritiman. Nah itu yang makanya saya simpan ini di dalam kapal ini, ya. Terus berikutnya juga yang bisa menjadi sarana edukasi kepada masyarakat adalah miniatur kapal-kapal yang kita miliki. Kapal perang semua. Kapal perang semua, kemudian juga ini yang berkaitan dengan ini ruang kasal, ini dalam bentuk miniatur. Ini mejanya persis gitu kan. Kemudian juga beberapa pakaian terakhir, ini adalah pakaian terakhir yang saya pakai waktu saya kolonel, waktu saya bintang 4, waktu saya keluar negeri, saya simpan di sini. Termasuk juga bendera kasalnya adalah saya bawa, kemudian saya simpan di sini. Termasuk juga bendera merah putihnya sendiri. Karena yang kasal baru dia bikin bendera baru gitu. Adalah kasal yang waktu itu bendera yang saat dibuat itu waktu Bapak. saya kasal. Di sini ada
foto Bapak dengan Ibu. Ini saya pertama kali masuk langsung terpusatnya ke sini, Pak. Ini luar biasa. Inilah sebenarnya kasih sayangnya anak buah. Sebenarnya ini idenya dari menjelang, mana? ada apa namanya parowel ya, di mana anak-anak dibuatkan, kemudian daripada istilahnya dibuang apa percuma, terus ada saran Justru hanya menarik. karena saya membuat museum hanya dijadikan sarana melengkapi museum ini. Termasuk juga ini sebenarnya kan riwayat kepangkatan dari mulai Dari taruna taruna. sampai dengan apa Lana 2, kemudian sampai dengan Bintang 4 gitu kan. Istilahnya saya bisa menuntaskan alhamdulillah perjalanan karir di Angkatan Laut. Yang berikutnya juga ruang tamu ini walaupun tidak persis sama dengan di Kasa, tetapi ini hanya apa nuansanya saja. Kebetulan juga saya memasang beberapa pakaian yang merupakan pemberian gelar. Jadi yang di dalam Ya, manekin. ya memang tidak semua kasal itu mendapatkan gelar adat dari daerah, ya, tergantung mungkin juga dari daerah sendiri. Ya, alhamdulillah saya dari Minang, Padang itu dapat gelar Sultan, kemudian dari Riau, Asahan itu dari Siak itu untuk Datuk gitu, kemudian dari Kesultanan Tidore, dan kemudian juga itu ada ada 4 ya, bagiannya itu dari ya. Itu yang satu itu saya itu. Oh, yang tengah ya, Pak. Nah, kemudian juga ada satu memang saya pasang di sini juga punya memori sendiri. Wah, Adalah merah. ada lukisan ini dibuat oleh kasal Cina. Kasal Cina. Iya, dia membuatkan untuk saya pada saat berkunjung ke Cina tahun 2017. Sehingga memang saya pasang di sini. Yang lainnya saya kira dalam museum ini adalah berkaitan dengan kesundaan. Pasundan. Ini gerbang ini Seperti masuk kerajaan ya, Pak ya. ini gerbang ini sebenarnya gerbang keraton Kasepuhan Cirebon, tetapi juga gerbang ini mirip dengan keraton Majapahit. Memang almarhum ayah saya itu almarhum bapak saya itu masih ada keturunan juga, tapi yang magaritnya dari ibu yang ke Cirebon itu masih keturunan itu. Sehingga ini masih kita lestarikan lah. Ini dibuat langsung di sini, saya pegang. Dibuat di sini. Saya styrofoam taunya batu, Pak. Ya, ini memang Ini batu. ini adalah budaya keris, kemudian juga wayang, ini adalah khas Kesuldan, termasuk alat musik. Ada lagi satu hal yang mungkin bisa saya jelaskan di sebelah sini. Di sini ini adalah kayu yang sangat kuat. Ini ukiran Pakti Nagaliman. Ini adalah kendaraan keraton Cirebon. Ini usia kayu ini di atas 200 tahun. Kemudian ini merupakan hadiah dari warga Gunung Jati Cirebon yang dibakar pada saya di tahun 2018. Ini adalah kendaraan Pakti Nagaliman yang sekarang menjadi kereta kalau ada acara ada di Cirebon. Cirebon. Itu saudara Nita yang bisa saya jelaskan dalam kunjungan DJM TV. Nanti bisa DJM TV dilanjutkan edisi spesial Mugaba. dan suatu kebanggaan bisa memberikan satu inspirasi bagi Angkatan Laut. Dan ini juga memang kita harapkan DJM TV bisa menjadi media untuk menggali motivasi, kemudian juga memberikan inspirasi untuk mereka para generasi muda ikut berjuang untuk membangun kemaritiman. Dapat saja dari mereka itu kemudian bergabung dengan Angkatan Laut, mengabdi kepada negara melalui kapal angkatan perang gitu kan, atau dia membangun kemaritiman melalui sektor-sektor lain, ada di industri perkapalan, industri pengolahan ikan, industri penangkapan ikan, kemudian di kebun bidikan, ada juga mungkin di
UMKM di dalam menjual market daripada produk-produk itu. Baik, demikian. Terima kasih Nita. Terima kasih banyak Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari JJM TV sangat-sangat senang ya, bersyukur bisa langsung berbincang-bincang dengan Bapak Ade Supandi di sini. Ya netizen dimanapun Anda berada, saya sudah banyak mendapatkan pelajaran dari Museum Galeri Bahari dan dijelaskan langsung oleh Bapak Ade Supandi. Sangat-sangat luar biasa, pengalaman yang menarik ya Pak ya. Saya bisa di sini tuh betul-betul sebuah pengalaman yang berharga buat saya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi penonton JJM netizen semuanya. Betul, pasti Bapak. Setiap usaha pasti selalu ada manfaat. Setiap upaya selalu ada kelanjutan untuk kemudian dikembangkan lebih hebat lagi. Betul sekali. Di sini banyak sekali pelajaran sejarah yang saya dapatkan, edukasi teknologi serta alam yang luar biasa sejuknya. Jadi saat kita ke Museum Galeri Bahari bukan hanya bagian dalamnya aja yang penuh pembelajaran, tetapi di luar kita dapat menikmati suasana dan situasi kondisi di Mugaba ini ya Bapak ya. Luar biasa, sangat-sangat mulia nih Bapak Ade Supandi, ini membuat inspirasi bagi generasi muda selanjutnya. Amin, amin. Semoga mereka justru lebih maju daripada kita-kita yang sudah mengakhiri dinas aktifnya. Bapak merupakan salah satu role modenya Angkatan Laut sekali, menurut saya ideal, sangat-sangat ideal. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi, selamat siang. Kami akan melanjutkan melihat-lihat Museum Galeri Bahari. Silahkan. Terima kasih Bapak. Akhirnya sampai juga, alhamdulillah. Halo netizen dimanapun Anda berada, sekarang saya udah di tempat yang sejuk banget, segar bener pokoknya. Di sini di daerah Desa Pangauban, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Di sebelah kiri saya udah banyak banget pepohonan, udara yang terasa sangat sejuk. Di belakang juga ada pegunungan dan bukit-bukit yang membuat suasana di sini makin asri lagi. Mau tahu? Ikutin kita terus ya. Keren banget nih, ada replika kapal di tengah-tengah desa. Keren banget, keren. Nah netizen, sekarang saya sudah berada di museum di daerah wilayah Bandung. Barisan Javanya Indonesia ini memiliki banyak sekali tempat-tempat menarik yang wajib kita kunjungi. Salah satunya adalah Museum Galeri Bahari atau biasa dikenal sebagai Mugaba. Museum ini memiliki kaya akan informasi kebaharian dan juga kesundaan. Mau tahu apa isinya? Yuk ikuti saya terus. Nah netizen, di sini juga menerapkan protokol kesehatan, di mana salah satunya adalah kita harus menggunakan masker. Jadi saya sebagai pengunjung mengikuti aturan untuk menjaga kesehatan diri saya sendiri. Di Museum Galeri Bahari Bandung, silakan.
catat ya. Harga tiketnya berapa ya Mbak? Di sini harga tiket museumnya gratis untuk umum. Betulan gratis? Iya, betul gratis. Wah, luar biasa sekali ya Mbak ya. Terima kasih Mbak atas informasinya. Di Museum Galeri Bahari ini kita sudah lihat keunikannya, di mana kita bisa melihat aksara Sunda di bagian pintu masuknya. Selamat pagi Bu, selamat pagi adiknya. Lagi berkunjung ke Museum Galeri Bahari ya? Iya, betul. Kenapa sih Ibu tertarik buat ngajak anaknya kunjungi Museum Galeri Bahari? Iya, supaya dia menunjukkan rasa kecintaannya sama Indonesia, juga menambah wawasan dia tentang kebaharian dan juga sekaligus Sundaan. Sundaan ya? Adiknya suka nggak di Museum Galeri Bahari nih? Suka lihat apa aja? Lihat kapal laut. Kapal laut, terus macam-macam kapal ya? Oh, kenapa sih? Kenapa sih ada mau jadi cita-citanya jadi apa sih? Di angkatan laut. Jadi angkatan. Wih, kenal ya pasti, kan kenal ya. Terus kemana aja tuh Pak Ade tuh? Keliling dunia naik kapal. Naik kapal. Jadi dia juga mau naik kapal. Luar biasa sekali ya Bu, cita-citanya yang masih kecil padahal dia udah bercita-cita sebesar itu. Semoga kakak doain cita-citanya terkabul, besok udah gede jadi kayak Bapak Ade ya. Tos dulu. Terima kasih, bisa lanjut lagi nanti lihat-lihat museumnya biar betul lah nanti bisa diapresiasikan ya Bu ya. Iya, Terima betul kasih sekali. Bu, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Dadah. Bisa juga menambah wawasan dia tentang kebaharian dan juga sekaligus Sundaan. Sundaan ya. Adanya suka nggak di Museum Galeri Bahari nih? Suka lihat apa aja? Lihat kapal laut. Kapal laut, terus macam-macam kapal ya? Oh, kenapa sih? Kenapa sih ada mau jadi cita-citanya jadi apa sih? Di angkatan laut. Jadi angkatan. Wih, kenal ya pasti, kan kenal ya. Terus kemana aja tuh Pak Ade tuh? Keliling dunia naik kapal. Naik kapal. Jadi dia juga mau naik kapal. Luar biasa sekali ya Bu, cita-citanya yang masih kecil padahal dia udah bercita-cita sebesar itu. Semoga kakak doain cita-citanya terkabul, besok udah gede jadi kayak Bapak Ade ya. Tos dulu. Terima kasih, bisa lanjut lagi nanti lihat-lihat museumnya biar betul lah nanti bisa diapresiasikan ya Bu ya. Iya, Terima betul kasih sekali. Bu, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Dadah. Ada dari Dipenal, JJMTV. Selamat pagi Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kami baru datang Bapak dari Jakarta ya. Iya. Kebetulan kami mau mendatangi replika kapal di tengah pedesaan Iya, ini. iya. Menarik sekali. Jadi mau mengenal juga ada apa sih Pak di dalamnya gitu. Baik, terima kasih. Tentunya ini membahagiakan bagi saya dikunjungi JJMTV. Nah, mungkin sebelum ke dalam, ini ada miniatur yang saya letakkan di luar. Oh, ini replika Ya. miniatur. Ini miniaturnya dari museum ini. Sebelum dibangun dibuatkan semacam tema bangunan, dan memang setelah selesai dibangun ini tidak jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Ya, betul sekali. Walau mungkin ada bedanya di sini turunannya tidak nampak, tapi kalau kenyataannya ini lebih nampak lah turunan. Itu Nita, miniatur ini apa yang ingin diketahui dari Jadi kegiatan apa sih ini? Pak yang mendasari miniatur ini terbangun gitu, terbentuk? Apa sih mendasari tujuannya untuk apa gitu? Ya, ini alhamdulillah bahwa saya mengakhiri pensiun 2018 bulan 1 Juni pensiun. Kemudian memang ada keinginan saya
untuk membuat suatu museum ataupun juga tempat di mana saya menyimpan pernik-pernik apa yang saya peroleh selama saya dinas. Karena selama dinas saya kunjungan ke luar negeri, bertemu dengan teman-teman sahabat kepala Angkatan Laut, kemudian juga pejabat-pejabat tinggi, kita menerima cenderamata dan cukup banyak gitu kan. Hanya saya berpikir alangkah baiknya saya membuat suatu bangunan. Dulu belum terpikir apakah ini museum, apa itu galeri, atau juga mungkin sebagai tempat rumah saya gitu kan. Tapi akhirnya setelah saya matangkan di awal 2018, akhirnya kita buat manajer seperti dengan teman, kemudian jadilah museum ini dengan harapan bahwa ada keinginan saya akan cerita dalam museum ini perjalanan hidup saya dari mulai saya masuk ke Angkatan Laut sampai dengan mengakhiri, terus apa yang kita bisa perlihatkan kepada mereka perjalanan karir saya, kemudian juga bagaimana penugasan saya selama di Angkatan Laut. Baik. Dan itu memberikan satu inspirasi kepada siapapun yang mengunjungi museum ini, bahwa dengan letak miniatur ataupun kapal ini, museum ini ada di kampung ya, di daerah pedalaman, diharapkan juga itu bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda di daerah itu, jangan sampai dia minder dan sebagainya, bahwa saya pun lah alhamdulillah hidup di daerah sini dari mulai kecil, tetapi kemudian cita-cita yang kuat, semangat yang kuat itu mengantarkan saya bisa meraih karir sampai puncak Angkatan Laut sebagai Kepala Angkatan Laut. Dan itu memang harapan saya, keberadaan museum ini menjadi sarana inspirasi bagi para generasi muda, anak-anak. Yang berikutnya juga ada semacam sarana edukasi lain, bahwa museum ini tidak melulu dari pernik-pernik ataupun perjalanan hidup saya, tapi paling tidak ada narasi-narasi yang berkaitan dengan kemaritiman. Oleh sebab itu di sini kita mulai ada literasi tentang sejarah maritim masa lalu, kemudian juga ada deklarasi Belanda, deklarasi Bunaken, kemudian juga mengenai UNCLOS 82. Dan juga ada peralatan-peralatan navigasi yang tersimpan dalam museum ini. Yang berikutnya juga karena keberadaan kita tidak lepas dari sejarah bangsa, khususnya dari Pasundan. Iya, betul. Saya juga di bagian belakang miniatur ini itu ada pernik-pernik sejarah Pasundan. Jadi sejarah Pasundan ada, termasuk juga hasil-hasil budaya dari yang udah umum dilihat, tapi juga menjadi bagian yang melengkapi museum ini. Baik, terima kasih Bapak, informasinya sudah sangat lengkap. Iya, Mungkin ya. kita setelah ini bisa melihat ke dalam bagian-bagian yang menurut Bapak dapat dipelajari dan membuat inspirasi bagi para netizen dimanapun Anda berada. Mari kita masuk ke museum. Jadi nanti kita bisa lihat ya Pak ya, di dalam ada apa aja ya Pak. Ya, ini museum, ini lobbynya. Mulai ada beberapa macam statement saya. Yang pertama, statement ini bagi saya kira orang awam sudah mengetahui filosofi air kehidupan. Jadi 75% bumi itu adalah lautan, 75% wilayah NKRI menjadi perairan, 75% tubuh manusia itu tidur di lautan. Dan sebenarnya 75% hidup saya sudah di Dharma Baktikan kepada Angkatan Laut. Artinya sebenarnya masa dinas saya 35 tahun, saya hampir 75% itu di laut, gitu kan. Jadi selama dalam penugasan saya. Yang berikutnya bahwa ini memang tadi yang tadi sudah ditanyakan ke saya. Ini untuk apa saya membangun ini? Jadi sebenarnya sarana belajar untuk generasi penerus. Walaupun saya tidak menyombongkan diri tentang apa yang saya pernah laksanakan, tetapi itu paling tidak
bisa menjadi inspirasi bagi para generasi muda. Sini terlihat ya Pak, kalau Sunda-Sundanya itu melekat sekali, ada aksara Sunda saya lihat. Nah ini kan Mogaba Bandung Raja. Saya memang di dalam perpustakaan itu ada segmen untuk budaya, sejarah, kemudian juga buku-buku untuk level SD, SMP, SMK, Ibtidayah, Sanawiyah, Aliyah. Nah salah satu berkaitan dengan budaya, bahwa saya berkeinginan juga museum ini juga sangat kuat terkait dengan pemeliharaan budaya, khususnya berkaitan dengan literasi. Nah Mogaba Bandung Raja nih, tulisan ini huruf Aksara Sunda Sundanya. kuno, ini Kaganga. Ini kan itu Mogaba, ini M Mogaba, ini Bandung Raja gitu kan. Itu. Kemudian juga ini kenang-kenangan terakhir Komodo. Ini Komodo yang di Padang. Oh di Padang yuk. Ya. Terus kemudian kalau Menyambut. untuk isinya museum, ada yang menarik buat saya selain apa yang merupakan perjalanan hidup saya di angkatan. Juga sebenarnya perahu ini. Kenapa menyimpan perahu dalam perahu? Gitu kan. Bahwa sebenarnya orang Indonesia itu sebenarnya jiwanya itu ada karakter kemaritiman juga. Nah makanya saya simpan bahwa walaupun saya di dalam kapal yang modern Mogaba ini, tetapi dalamnya juga ada kapal kecilnya. Ada kapal kecil. Artinya jiwanya sendiri Di dalam ada, dia udah ada. melekat gitu ya, udah Nah melekat. berikutnya, saya dulu minta teman saya untuk bangunkan kapal. Saya pikir ini dulu dibuat dengan pembuat kapal dari pantai. Ternyata enggak. Dari pegunungan. Jadi yang buat kapal ini, perahu ini, itu orang dari sekitar sini. Tapi spesifik sekali Nah. ya Pak, saya lihat ya. Dia membuat kapal ini, perahu ini. Ternyata saya tanya, dulu dapat dari mana pengetahuan begini? Saya dapat pengetahuan ini turun temurun dari kakek neneknya, sehingga akhirnya saya minta mereka mendesain perahu ini, kemudian mereka buat di dalam kapal ini, dibuatnya langsung. Karena tidak mungkin memasukkan dalam bentuk jadi, siap. karena bangunan sudah jadi duluan. Tetapi yang saya takjub, katanya punya satu Inspirasi ide. ide dari siapa, kemudian bagaimana dia membuat kapal ini, layout dan hitungannya. Dia hanya menceritakan kepada saya bahwa saya turun temurun itu di daerah Jompong Cidilir itu membuat perahu untuk kebutuhan di Citarum. Kalau zaman dulu memang untuk sampai keluar ke laut gitu kan, sebelum dibendung. Nah, sehingga mereka tetap istilahnya mewarisi DNA untuk membuat kapal. Artinya mereka itu sebenarnya masih punya DNA kemaritiman. Nah itu yang makanya saya simpan ini di dalam kapal ini. Ya. Terus berikutnya juga yang bisa menjadi sarana edukasi kepada masyarakat adalah miniatur kapal-kapal yang kita miliki. Siap, kapal perang semua. Kapal perang semua, kemudian juga ini yang berkaitan dengan ini ruang kasal, ini dalam bentuk miniatur. Ini mejanya persis gitu kan. Kemudian juga beberapa pakaian terakhir, ini adalah pakaian terakhir yang saya pakai waktu saya kolonel, waktu saya bintang 4, waktu saya keluar negeri, saya simpan di sini. Termasuk juga bendera kasalnya adalah saya bawa, kemudian saya simpan di sini, termasuk juga bendera merah putihnya sendiri. Karena yang kasal baru dia bikin bendera baru sendiri, gitu. Adalah kasal yang waktu itu, bendera yang saat dibuat itu waktu Bapak. saya kasal. Di sini ada foto Bapak dengan Ibu. Ini saya pertama kali masuk langsung terpusatnya ke sini, Pak. Ini luar biasa. Inilah sebenarnya kasih sayangnya anak buah. Sebenarnya ini idenya dari menjelang, mana? ada apa namanya parowel ya, di mana anak-anak dibuatkan, kemudian daripada istilahnya dibuang apa percuma, terus ada saran hanya menarik. karena saya membuat museum hanya dijadikan sarana melengkapi museum ini. Termasuk juga ini sebenarnya kan riwayat kepangkatan dari mulai Dari Taruna sampai dengan apa
Lana 2, kemudian sampai dengan bintang 4 gitu kan. Istilahnya saya bisa menuntaskan alhamdulillah perjalanan karir di angkatan laut. Yang berikutnya juga ruang tamu ini walaupun tidak persis sama dengan di Kasa, tetapi ini hanya nuansanya saja. Kebetulan juga saya memasang beberapa pakaian yang merupakan pemberian gelar. Jadi yang di dalam ya memang tidak semua Kasal itu mendapatkan gelar adat dari daerah, ya, tergantung mungkin juga dari daerah sendiri. Alhamdulillah saya dari Minang, Padang itu dapat gelar Sultan, kemudian dari Riau, Asahan itu dari Siak itu untuk Datuk gitu, kemudian dari Kesultanan Tidore, dan kemudian juga itu ada ada 4 bagian itu dari ya. Itu yang satu itu saya itu. Oh yang tengah ya Pak. Nah, kemudian juga ada satu memang saya pakai di sini juga punya memori sendiri. Adalah ada lukisan ini dibuat oleh Kasal Cina. Kasal Cina. Iya, dia membuatkan untuk saya pada saat berkunjung ke Cina tahun 2017. Sehingga memang saya pasang di sini. Yang lainnya saya kira dalam musim ini adalah berkaitan dengan Kesundaan. Ini gerbang ini seperti masuk kerajaan ya Pak ya. Ini gerbang ini sebenarnya gerbang Keraton Kasepuhan Cirebon, tetapi juga gerbang ini mirip dengan Keraton Majapahit. Memang almarhum ayah saya itu almarhum bapak saya itu masih ada keturunan juga, tapi yang garisnya dari ibu yang ke Cirebon itu masih keturunan itu. Sehingga ini masih kita lestarikan lah. Ini dibuat langsung di sini, saya pegang. Dibuat di sini. Saya styrofoam tanya batu Pak. Ya, ini memang Ini batu. ini adalah budaya Kris, kemudian juga wayang. Ini adalah khas Kesundaan, termasuk alat musik. Ada lagi satu hal yang mungkin bisa saya jelaskan di sebelah sini. Di sini ini adalah kayu yang sangat kuat. Ini ukiran Pakti Nagaliman. Ini adalah kendaraan Keraton Cirebon. Ini usia kayu ini di atas 200 tahun. Kemudian ini merupakan hadiah dari warga Gunung Jati Cirebon yang diserahkan pada saya di tahun 2018. Ini adalah kendaraan Pakti Nagaliman yang sekarang menjadi kereta kalau ada acara adat di Cirebon. Itu saya Nita yang bisa saya jelaskan dalam kunjungan DJM TV. DJM TV edisi spesial Mugaba. Dan suatu kebanggaan bisa memberikan satu inspirasi bagi Angkatan Laut, dan ini juga memang kita harapkan DJM TV bisa menjadi media untuk menggali motivasi, kemudian juga memberikan inspirasi untuk mereka para generasi muda ikut berjuang untuk membangun kemaritiman. Dapat saja dari mereka itu kemudian bergabung dengan Angkatan Laut, mengabdi pada negara melalui kapal angkatan perang gitu kan, atau dia membangun kemaritiman melalui sektor-sektor lain. Ada di industri perkapalan, industri pengolahan ikan, industri penangkapan ikan, kemudian di kebun bidikan, ada juga mungkin di UMKM di dalam menjual market daripada produk-produk maritim. Dan demikian, terima kasih Nita. Terima kasih banyak Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari DJM TV sangat-sangat senang ya, bersyukur bisa langsung berbincang-bincang dengan Bapak Ade Supandi di sini. Ya netizen dimanapun Anda berada, saya sudah banyak mendapatkan pelajaran dari Museum Galir Bahari dan dijelaskan langsung oleh Bapak Ade Supandi. Sangat-sangat luar biasa, pengalaman yang menarik ya Pak ya. Saya bisa di sini tuh betul-betul sebuah pengalaman yang
berharga buat saya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi penonton, IGM, netizen semuanya. Betul, pasti Bapak. Setiap usaha pasti selalu ada manfaat. Setiap upaya selalu ada kelanjutan untuk kemudian dikembangkan lebih hebat lagi. Betul sekali. Di sini banyak sekali pelajaran sejarah yang saya dapatkan, edukasi, teknologi, serta alam yang luar biasa sejuknya. Jadi saat kita ke Museum Galeri Bahari bukan hanya bagian dalamnya aja yang penuh pembelajaran, tetapi di luar kita dapat menikmati suasana dan situasi kondisi di Mugaba ini ya Bapak ya. Luar biasa, sangat-sangat mulia nih Bapak Ade Supandi, ini membuat inspirasi bagi generasi muda selanjutnya. Amin, amin. Semoga mereka justru lebih maju daripada kita yang sudah mengakhiri dinas aktifnya. Bapak merupakan salah satu role modenya Angkatan Laut sekali menurut saya, ideal, sangat-sangat ideal. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi, selamat siang. Kami akan melanjutkan melihat-lihat Museum Galeri Bahari. Silahkan. Terima kasih Bapak.